头都包进去，尤其是我们的头发，都是要藏起来的。就是一个年龄的一个区分。还有一种就是我们在盛大节日做的这种大块的这种头纱，包纱布，包头的，然后盖头。这个呢就是包起来会比较复杂一些，就这样整个搭起来，然后同样也是把整个的头部都要包进去的。就这样围在，因为我们看到像。But for me, when I come to Indo, bro, like in my country, I don't hear the azan. In my country, I'm not surrounded by Muslims. So if I say to someone salam, it's like, what do you want? Are you terrorist? Like, because there's communities of Muslims, but where I live, there's not a big community of like. To give an example, when I wear a thobe for Jummah, I have to think like on the way to praying, how much people are looking at me thinking, what is this guy wearing a dress? Who is this Muslim? Like, naturally, there's so much stigma and agenda. So when I come to Indonesia and I see people, salam alaikum. Tidak ada di negara mereka, para pemain timnas China malah asik melihat hewan kurban, jelang hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Mendekati laga penting antara timnas Indonesia melawan timnas China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, perhatian tidak hanya tertuju pada strategi dan prediksi hasil pertandingan. Kali ini, kejadian unik dan tak terduga datang dari kubu lawan, yakni para pemain timnas China yang terlihat terpana dan antusias menyaksikan aktivitas Idul Adha di Indonesia. Ya, momen langka itu terjadi saat beberapa pemain asing ini melihat secara langsung prosesi hewan kurban, yang ternyata tidak pernah mereka jumpai di negara mereka. Pemandangan ini tentu mengundang perhatian banyak pihak. Di saat para pemain Indonesia fokus pada pemusatan latihan dan strategi laga, skuad China justru terlihat santai, bahkan terlalu santai. Bukannya mempelajari pola permainan Garuda, mereka malah terlihat sibuk mendokumentasikan hewan-hewan kurban yang akan disembelih di beberapa titik sekitar penginapan dan lapangan latihan mereka di Jakarta. Di China, praktik penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha tidak berlangsung secara masif dan terbuka seperti di Indonesia. Sebagian besar wilayah di China tidak merayakan Idul Adha, kecuali minoritas Muslim seperti komunitas Hui dan Uighur. Itu pun dilakukan dalam ruang lingkup yang sangat terbatas dan cenderung tertutup. Maka tak heran jika banyak pemain dari timnas China yang terlihat terkejut dan tertarik dengan suasana Hari Raya di Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan tampak bertanya-tanya kepada staf lokal tentang makna dan alasan mengapa sapi dan kambing berkumpul di halaman masjid dan lapangan terbuka. Dalam beberapa potret yang viral di media sosial, sejumlah pemain China terlihat mendekat ke pagar masjid, mengabadikan momen hewan-hewan kurban sambil tersenyum dan tampak kebingungan. Beberapa netizen Indonesia bahkan bercanda, lawan kita malah sibuk lihat sapi, bukan latihan taktik. Respon netizen pun bermunculan. Banyak yang melihat kejadian ini sebagai lucu dan unik, namun tak sedikit pula yang menilai hal ini mencerminkan lemahnya fokus dan kesiapan mental dari skuad China jelang laga penting. Kalau mereka terlalu santai seperti itu, semoga aja pas tanding juga santai ya. Kita gas habis-habisan, tulis salah satu netizen di kolom komentar Instagram PSSI. Kayaknya mereka belum siap hadapi atmosfer GBK yang penuh tekanan. Lihat kurban aja kagum, apalagi lihat koreografi supporter kita, tambah netizen lainnya. Perlu dicatat bahwa laga melawan Indonesia bukan laga ringan bagi China. Mereka tengah bersaing ketat di klasemen, dan kekalahan bisa berakibat fatal pada peluang mereka melaju ke fase selanjutnya. Namun momen seperti ini justru menunjukkan bahwa para pemain mereka tampaknya belum sepenuhnya memahami betapa serius dan panasnya laga yang akan dihadapi di Gelora Bung Karno nanti. Sementara itu, dari kubu Indonesia, pelatih Patrick Kluivert memastikan bahwa seluruh pemain Garuda fokus penuh pada laga. Latihan dilakukan dengan disiplin tinggi,
ditambah pematangan taktik yang dirancang untuk menekan kelemahan lawan sejak menit awal. Para pemain dalam kondisi baik, mereka tahu ini pertandingan penting. Kami tidak ingin kehilangan konsentrasi. Kami hormati lawan, tapi fokus kami sepenuhnya untuk menang. Atmosfer latihan timnas Indonesia juga terlihat penuh semangat. Para pemain seperti Rafael Struijk, Ole, Romeni dan JIZ hingga Tom Haye tampak kompak dan serius mempersiapkan diri. Tidak ada kesan main-main atau lengah. Idul Adha bukan hanya perayaan keagamaan di Indonesia, tapi juga peristiwa sosial yang penuh nilai gotong royong. Banyak komunitas berkumpul, menyumbang, dan bekerja sama untuk proses penyembelihan hingga distribusi daging kurban. Bagi para pemain asing seperti dari China, momen seperti ini jelas menjadi kejutan budaya tersendiri. Bahkan beberapa pengamat menyebut bahwa situasi ini bisa mempengaruhi psikologi pemain lawan. Mereka datang dari sistem yang sangat terorganisir dan steril. Melihat keramaian, aktivitas sosial, dan ekspresi religius publik secara langsung bisa memicu ketidaknyamanan atau justru rasa penasaran yang berlebihan, ujar dosen antropologi dari Universitas Indonesia, Dr. Andika Surya. Namun bagi para pemain Indonesia, ini justru menjadi tambahan semangat. Banyak pemain yang mengaku bahwa atmosfer Idul Adha membuat mereka merasa lebih tenang dan spiritual menjelang laga besar. Saya merasa lebih dekat dengan keluarga dan masyarakat. Ini jadi pengingat bahwa saya bermain bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk bangsa, kata Pratama Arhan saat ditanya media. Laga antara Indonesia vs China ini sangat krusial. Kedua tim sama-sama membutuhkan 3 poin untuk mengamankan posisi di klasemen grup. Indonesia punya keuntungan bermain di kandang dengan dukungan puluhan ribu supporter. Ditambah dengan mental pemain yang sedang dalam kondisi puncak usai kemenangan dramatis atas Vietnam di laga sebelumnya. China, meskipun unggul dalam hal pengalaman dan infrastruktur sepak bola, saat ini sedang tidak dalam kondisi terbaik. Kekalahan dari Korea Utara di laga sebelumnya memukul mental mereka. Apalagi kini mereka menghadapi tekanan tambahan dari media dan federasi mereka sendiri yang menuntut hasil maksimal. Jika timnas Indonesia mampu menang atas China, maka peluang untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi akan terbuka lebar. Ini tentu menjadi target utama, karena lolos ke putaran ketiga akan semakin mendekatkan Garuda ke panggung Piala Dunia 2026. Di satu sisi, kita melihat timnas Indonesia yang disiplin, spiritual, dan fokus.